Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Najla Faris Kalisa, absen 21. Saya di sini Musantara Putra Isya, absen 6. Saya Naiman Izin dari Adaulay, absen 25. Nama saya Natasha Yenti Haryanto, absen 24. Nama saya Zaratul Syifa, absen 36. Dan kali ini kita akan membuat video mengenai bioteknologi konvensional fermentasi yogurt. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah terbelakang. Bioteknologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, sel, atau enzim untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu penerapan bioteknologi konvensional yang banyak dijumpai adalah proses fermentasi. Fermentasi adalah proses metabolisme yang melibatkan mikroorganisme dalam kondisi anaerob untuk mengubah bahan organik menjadi produk tertentu. Salah satu produk fermentasi yang dikenal luas adalah yogurt. Yogurt merupakan produk olahan susu yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan bantuan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses ini mengubah gula susu atau laktosat menjadi asam laktat yang memberikan tekstur kental dan cita rasa khas pada yogurt. Yang kedua, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami adalah yang pertama memahami proses fermentasi, yang kedua mengidentifikasi mikroorganisme, yang ketiga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi, yang keempat mengembangkan produk bioteknologi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi manfaat yogurt. Dan terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian kami meliputi yang pertama pengembangan pangan fungsional, yang kedua inovasi teknologi, yang ketiga peningkatan kesehatan, yang keempat dukungan industri lokal, yang kelima pendidikan masyarakat, dan yang terakhir pengurangan limbah. Tahap 2. Isi. A. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup, sistem biologis, atau bagian-bagian untuk menghasilkan produk yang berproses yang bermanfaat bagi masyarakat atau manusia lainnya. Bioteknologi menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti biologi, genetika, mikrobiologi, biokimia, dan teknik rekayasa untuk mengembangkan teknologi yang dapat diterapkan sebagai bidang termasuk pertanian, kesehatan, industri, dan lingkungan. Secara etimologis, istilah bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan teknos yang berarti teknologi. Dengan demikian, bioteknologi dapat diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan proses biologis untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai guna bagi manusia. Dalam perkembangannya, bioteknologi memiliki kemajuan pesat, terutama setelah ditemukan prinsip-prinsip dasar genetika dan rekayasa genetika. Bioteknologi modern memungkinkan manipulasi DNA untuk menghasilkan organisme yang lebih unggul seperti tanaman yang tahan hama dan penyakit, hewan yang lebih produktif, serta mikroorganisme yang dapat digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan energi. Secara umum, bioteknologi juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah telah digunakan sejak zaman dahulu seperti fermentasi dalam pembuatan makanan, contohnya seperti tempe, tape, yogurt, dan lainnya, dan pengolahan limbah secara alami. Kedua, bioteknologi modern yang menggunakan teknik rekayasa dan genetika dan manipulasi DNA seperti insulin rekombinan, cloning, dan terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, bioteknologi terus mengalami inovasi yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan bioteknologi juga harus memiliki aspek etika, keamanan, dan dampak terhadap lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang dapat mengenal bioteknologi sangat penting agar penggunaannya dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko yang merugikan. B. Definisi yogurt. Kata yogurt berasal dari bahasa Turki, yaitu jugurut atau yogurt, yang artinya susu asam. Secara definisi, yogurt ialah produk yang diperoleh dari susu yang telah
dipasteurisasi, kemudian difermentasi dengan bakteri tertentu sampai diperoleh keasaman, bau, dan rasa yang khas dengan atau tanpa penambahan bahan lainnya yang diizinkan. Minuman yang memiliki bentuk mirip bubur halus ini sangat digemari banyak orang karena rasa, aroma, dan teksturnya yang khas menyegarkan dan ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan. Yogurt juga memiliki suatu produk olahan susu menjadi minuman asam terfermentasi yang terbuat dari starter bakteri asam laktat. Bakteri yang hidup pada yogurt juga menyumbang enzim laktase yang diperlukan untuk mencerna sisa gula susu yang berada pada yogurt. Tingkat keawetan yogurt lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat keawetan susu segar biasa, karena di dalam yogurt terdapat rasa asam laktat yang mampu meningkatkan keawetan mampu memberikan keawetan pada yogurt sehingga asam laktat tersebut dapat dikatakan sebagai pengawet alami yogurt. Berdasarkan metode pembuatannya, jenis yogurt dibagi menjadi dua set, yaitu set yogurt dan styled yogurt. Bila fermentasi atau inkubasi susu dilakukan dalam kemasan kecil sehingga gumpalan susu yang terbentuk tetap utuh dan tidak berubah sewaktu akan didinginkan atau siap konsumsi, maka itu disebut set yogurt. Sedangkan styled yogurt fermentasinya dalam wadah yang benar-benar setelah fermentasi selesai. Produk dikemas dalam kemasan kecil sehingga gumpalan susu dapat berubah atau pecah sebelum pengemasan dan pendinginan selesai. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Yogurt adalah produk olahan susu yang dilakukan melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Proses fermentasi ini ditunjukkan untuk mengubah laktosa gula susu menjadi asam laktat yang memberikan rasa asam khas serta membantu meningkatkan daya tahan yogurt. Mikroorganisme utama yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah bakteri asam laktat atau yang terutama dari genus Lactobacillus theropococcus. Adapun mikroorganisme utama yang digunakan dalam fermentasi yogurt yang pertama, Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini berperan untuk proses fermentasi karena mampu mengubah laktosa menjadi asam laktat yang menyebabkan penurunan pH susu dan memberikan rasa asam yang khas pada yogurt. Selain itu, Lactobacillus bulgaricus juga membantu dalam pembentukan tekstur dan kekentalan yogurt. Semakin tinggi aktivitas bakteri ini, semakin kental juga yogurt yang dihasilkan. Bakteri ini juga menghasilkan enzim-enzim terutama yang dapat meningkatkan kualitas protein susu sehingga yogurt menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia. Kedua, Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi dengan membantu Lactobacillus bulgaricus dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat. Bakteri ini juga menghasilkan senyawa yang berkontribusi pada aroma khas yogurt, membuatnya lebih lezat dan menarik bagi konsumen. Selain itu, keberadaan Streptococcus thermophilus juga mendukung perkembangan bakteri probiotik yang bermanfaat bagi sistem pencernaan manusia. Manfaat yogurt bagi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan pencernaan yogurt. Yogurt mengandung probiotik seperti Lactobacillus dan Bidioterium yang membantu menjaga keseimbangan mikroflora usus, mencegah sembelit, diare, dan risiko gangguan pencernaan. Kedua, sumber nutrisi penting. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin B12, dan riboflavin yang penting untuk kesehatan tulang, otot, dan sistem saraf. Ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Probiotik dalam yogurt dapat merangsang sistem imun, membantu melawan infeksi, dan mengurangi peradangan. Keempat, mendukung kesehatan tulang. Kandungan kalsium dan vitamin D dalam yogurt berkontribusi pada kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kelima, mengontrol berat badan. Yogurt rendah lemak dapat memberikan rasa kenyang lebih lama, membantu mengurangi nafsu makan, dan mendukung program penurunan berat badan. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tempat penelitian, Rumah Naima Jalan Enggang B 10005. Waktu penelitian, Minggu 2 Februari 2025 sampai Senin 3 Februari 2025. C. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap kualitas yogurt yang dihasilkan. Metode ini melibatkan proses pengujian secara langsung melalui percobaan pembuatan yogurt dengan perlakuan yang berbeda, seperti variasi waktu fermentasi. D. Alat dan bahan.
alat yang pertama panci untuk memanaskan susu, kedua termometer untuk mengukur suhu susu saat pemanasan dan pendinginan, yang ketiga sendok untuk mengaduk, 4 kain saring opsional untuk tekstur yogurt lebih halus, 5 wadah tertutup menyimpan campuran selama fermentasi, 6 inkubator atau kotak penghangat untuk menjaga suhu selama fermentasi sekitar 40-45 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah sendok takar mengukur starter yogurt. Bahannya ialah susu sapi atau kedelai untuk bahan utama yogurt. Yang kedua adalah starter yogurt, yaitu mengandung bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang terakhir, cara kerja. 1. Pastikan semua alat dan bahan dalam kondisi bersih untuk menghindari kontaminasi. Yang kedua, tuang susu ke dalam panci lalu panaskan hingga mencapai suhu 85 derajat Celcius sambil terus diaduk agar tidak gosong. Setelah itu, diamkan hingga suhunya turun ke 40-45 derajat Celcius. 3. Tambahkan starter yogurt ke dalam susu yang sudah didinginkan, lalu aduk perlahan hingga merata. Keempat, tuang campuran ke dalam wadah tertutup, lalu simpan dalam inkubator atau kotak penghangat dengan suhu 40-45 derajat Celcius selama 4-8 jam agar fermentasi berlangsung optimal. Yang kelima, jika ingin tekstur lebih kental, saring yogurt menggunakan kain saring untuk memisahkan bagian cairnya. Keenam, setelah fermentasi selesai, simpan yogurt di lemari es agar lebih segar sebelum dikonsumsi. Bisa dinikmati langsung atau ditambahkan buah madu atau pemanis alami sesuai selera. Bab 4. Pembahasan. Proses fermentasi yogurt dapat terjadi karena sel-sel bakteri memanfaatkan laktosa dalam susu untuk memperoleh energi dan juga karbon. Dengan menggunakan bantuan enzim beta-galaktosidase, sel-sel bakteri memecah laktosa di susu menjadi glukosa dan galaktosa, yang merupakan jenis zat sederhana. Dalam fermentasi yogurt, protein susu pun terurai. Proses fermentasi lantas mengubah glukosa menjadi asam laktat, sehingga yogurt memiliki rasa asam. Fermentasi yogurt juga membuat susu berubah kental seiring dengan terkoagulasinya protein susu pada kondisi asam. Dalam proses fermentasi yogurt, bakteri Lactobacillus bulgaricus banyak berperan untuk pembentukan aroma dan menghambat pertumbuhan mikroba yang merugikan. Metabolisme bakteri Lactobacillus ini berupa komponen aroma seperti asetildehid dan diasetil dan juga asam laktat. Sementara itu, bakteri Streptococcus thermophilus berpengaruh pada pembentukan cita rasa dan tingkat keasaman yang dimiliki oleh yogurt. Bakteri ini juga menghasilkan asam laktat serta karbon dioksida dan berperan pula di pembentukan aroma yogurt serta menurunkan pH. Pada proses pertama percobaan ini, kami gagal membuat yogurt dikarenakan yogurt yang kami gunakan Lactobacillus bulgaricusnya sudah terolah. Jadi, hasil yogurt yang kami lakukan gagal. Sedangkan di percobaan yang kedua, kami berhasil membuat yogurt. Dikarenakan yogurt yang kami pakai masih memiliki kandungan Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Bab kelima, daftar pusaka. Daftar pusaka pertama berasal dari kumparan dengan judul Proses Fermentasi Yogurt, Sejarah dan Manfaatnya bagi Tubuh. Artikel ini diterbitkan oleh Kumparan Media Group di Jakarta. Selanjutnya ada dari tirta.id berjudul Fermentasi Susu Menjadi Yogurt. Apa saja bakteri yang digunakan? Artikel ini diterbitkan oleh PT Tirta Utama yang juga berbasis di Jakarta. Berikutnya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan judul Biologi Mengenal Bioteknologi Tradisional dan Modern. Artikel ini diterbitkan oleh Universitas Aisyah Yogyakarta. Kemudian ada dari Kajian Pustaka dengan judul Yogurt, Definisi, Manfaat, Jenis. Artikel ini diterbitkan di Bandung oleh Kajian Pustaka, Jurnal Kajian Ilmiah. Selanjutnya dari detik.com.
dengan artikel berjudul Mikroorganisme Pembuat Yogurt lengkap dengan proses fermentasinya. Artikel ini diterbitkan oleh Detikpedia, PT Transdigital Media di Jakarta. Dan yang terakhir ada dari Siloam Hospital dengan judul Manfaat Yogurt untuk Kesehatan. Artikel ini diterbitkan di Tangerang oleh Siloam Hospital Group.